Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Kembali lagi di kota Jogja bersama Bocan. Kali ini Bocan mau mereview salah satu hotel yang juga merangkap apartemen di kota Jogja. Kita mau nginep virtual di hotel yang namanya Pulang ke Utara. Ini lokasinya strategis banget Bobors. Dia di pinggir jalan raya gitu yang rame, banyak restoran, banyak warung makan. Terus juga di depan gedungnya tuh ada Starbucks. Nah ini kelihatan nih hotelnya dari sini. Ini tempatnya strategis banget buat Bobors cari makan atau cari perlengkapan sehari-hari gitu, kayak minum atau apa. Ini gampang banget carinya, cuma efeknya adalah ini kalau normalnya kayaknya jalanan yang sering macet dan di sini parkirnya agak sulit Bobors. Mungkin karena ini satu bangunan, satu gedung tapi dipakai sama beberapa tenan yang kayak Starbucks. Terus juga ini ada apartemen yang emang ditempatin buat pribadi, ada yang buat disewain. Jadi ini kayak, nah ini pas check-in aja Bocan ditanya mau check-in kemana, mau check-in ke Habitat atau mau ke apa lagi gitu, pokoknya agak bingung gitu. Terus Bocan bilang mau check-in Pulang ke Utara, udah reservasi udah, terus langsung disuruh untuk menuju ke basementnya. Jadi untuk parkir yang nginep ini kayaknya ada di lantai basement. Untuk yang di atas tadi tuh kayaknya buat parkir yang kalau mau ngopi-ngopi di Starbucksnya aja sih. Nah ini lahan parkir di basementnya, Bobors bisa lihat ini tempatnya yang kayak limited banget. Tempat parkirnya sempit, agak susah buat parkir. Terus juga ya itu sih agak sempit aja. Nah terus ini kita kan tadi Bocan disuruh langsung ke parkiran ya, dan ternyata untuk masuk ke liftnya ini kita butuh akses. Akhirnya kita minta tolong security buat dibukain pintu akses buat menuju ke lobbynya. Pokoknya ini kayak check-innya agak ribet banget sih. Dari first impresi yang kita ditanyain security-nya aja, sampai cari parkir, terus sampai buat masuk ke lobby, ke resepsionisnya aja tuh kayak yang banyak tahapannya. Nah kalau ini kita udah di dalam, jadi tinggal pencet aja, nggak perlu pakai akses card lagi. Nah ini adalah lantai dasarnya nih Bobors. Jadi di sini tuh ada beberapa resepsionis. Ini Bocan kira check-innya di sini, ternyata ini adalah resepsionis untuk apartemennya. Akhirnya kita dikasih tahu kalau mau ke check-in Pulang ke Utaranya, jalan lagi ke belakang. Nah ini dia nih, baru nih meja resepsionis benerannya. Nah ini tempat buat check-innya. Terus ini ada beberapa sofa. Ini tempatnya estetik banget sih. Kalau untuk proses check-innya sendiri sebenarnya smooth, cuma nunjukin KTP doang, terus sama isi form COVID gitu. Tapi yang tadi agak repot itu ya dari parkirannya doang sih. Sekarang Bocan udah sampai di lantai 5, kalau nggak salah ini lantai 5 ya, betul. Kita mau langsung menuju ke kamarnya. Kalau untuk rate-nya sendiri Bobors Pulang ke Utara itu mulai dari 490 sekian, hampir 500 ribuan. Dan itu pilihan kamarnya ada 3, ada yang balkoni sama ada yang window. Kalau ini Bocan pilih yang window. Ini tipe 1 kamar tidur, rate-nya tuh kalau nggak salah Bocan waktu itu dapat 495, nggak jauh beda sih sama sekarang. Nah ini kamarnya ada satu tipe lagi, itu kamar yang suite. Kalau yang suite itu 2 kamar tidur, harganya sekitar 1.200.000 atau 300 gitu. Dia lokasinya ada di lantai paling atas. Nah kalau ini Bocan pesen yang 1 kamar tidur aja yang biasa. Fasilitas dalam kamarnya juga lengkap banget. Ada AC-nya 2, terus ada televisi, ini smart TV, lengkap sama TV kabel, HDMI segala macem. Dan ini ranjangnya ukuran queen, tapi ini cukup sih buat Bocan yang tidur sama 2 anak.
Terus di sini juga ada mini pantry-nya Bobors, disediain wastafel sama kompor listrik. Terus juga kita dapat free bukan free minibar. Kalau untuk minibarnya ini bayar, tapi dapat free cemilan yang tadi Bobor sempat lihat pas di awal masuk kamar. Dan di sini juga disediain beberapa buku. Jadi ini kayak yang tempatnya buat anak-anak gaul sih, anak-anak kayak orang yang keren gitu loh, yang suka baca buku, yang suka kamar estetik segala macam. Ini asik banget tempatnya. Terus selain emang bagus, dia juga nyaman buat family yang kayak Bocan. Nah ini kamar mandinya mini, tapi ini cukup banget. Ada water heaternya juga. Terus disediain handuk sama toiletries lengkap, jadi Bobors nggak perlu pusing kalau misalnya belum sempat beli dental kit atau sabun, karena di sini udah disediain. Dan ini pemandangan dari jendela ya. Ini karena Bocan ada di lantai 5, jadi pemandangannya masih ketutup genteng-genteng orang sih. Tapi kalau cuacanya cerah tuh kita bisa lihat pemandangan gunungnya Bobors. Nah ini suasana malam harinya. Ini buat Bobors yang mau pesen makanan lewat ojol itu bisa banget, tapi karena di sini banyak warung makan, jadi Bocan lebih pilih suami yang turun. Nah ini dia nih, Bocan beli nasi goreng cumi hitam. Ini enak banget. Tadi Bobors udah lihat belum nama restorannya. Pokoknya kalau Bobors nginep di sini boleh cobain tuh makanan itu. Itu enak banget nasi gorengnya, bikin nagih. Bocan cuma nginep semalam di sini. Dan ini pagi-pagi suami mau lihat infinity poolnya, sedangkan anak-anak masih krunyelan di kamar. Masih belum pada bangun, jadi suami aja yang rekam. Kita mau lihat sky pool. Jadi di lantai atasnya itu ada kolam berenang sama ada gym. Nah ini dia nih rooftopnya. Di sini kolam berenangnya tuh cakep banget karena bisa lihat pemandangan dua gunung, ada Gunung Merapi dan Merbabu. Nah tapi sebelum masuk kita perlu didata dulu nih dari kamar berapa. Nah ini ada fasilitas gymnya juga nih Bobors. Jadi kalau misalnya habis olahraga mau cari yang seger-seger bisa berenang di sini. Dan ini kolam berenangnya bentuknya sih biasa standar kolam, cuma ada satu bentuk yang ikonik gitu ya, kayak lengkungan segitiga tapi segitiga miring. Itu tuh kayak yang fotogenik buat dijadiin latar foto. Nah dari sini juga kita bisa lihat pemandangan kota Jogja, cuma ini cuacanya lagi mendung, jadi kita cuma bisa lihat kota Jogjanya aja tanpa disandingin sama gunungnya. Nah ini kita bisa lihat jalan raya di bawahnya Bobors. Kalau untuk fasilitas sarapannya, dia tuh nggak nyediain sarapan Bobors karena dia emang servis apartemen sih, jadi cuma yang nyediain tempat tidur doang. Jadi kalau buat sarapan Bobors bisa pesen lewat ojol atau tinggal turun ke bawah karena ada beberapa warung makanan yang udah buka. Nah sekian dulu nih review Hotel Jogja dari Bocan. Abis ini masih ada beberapa hotel Jogja yang belum Bocan bikin reviewnya, jadi buat Bobors yang lagi pengen jalan-jalan ke Jogja dan pengen cari informasi hotel asik di kota Jogja, tungguin terus video Bocan. Terima kasih.